Gak ada hidup manusia yang selalu slow. Pasti ada rasa sedihnya, rasa senangnya, rasa marah, dan masalah lain yang bikin emosi naik turun. Menghadapi masalah pun berbeda-beda setiap orang. Ada yang bisa tetap kalem, tapi kemudian menangis saat sendirian. Ada yang meluapkan emosi dengan berteriak, membanting barang, melempar piring, dan melakukan hal kekerasan lainnya. Tentu ini berbahaya. Gak cuma buat diri sendiri, tapi juga orang di sekitarnya. Untuk itu, kita perlu membiasakan diri untuk berbesar hati menerima keadaan. Berbesar hati artinya kamu ikhlas, rela, gak keberatan dengan hal baik maupun buruk yang terjadi. Tapi biasanya kita perlu menerapkan hal ini saat terjadi hal buruk. Karena bagaimanapun yang namanya masalah biasanya kita interpretasikan sebagai sesuatu yang buruk. Maka semuanya harus kita mulai dari mindset alias pemikiran kita sendiri. Perlu waktu yang tidak sebentar untuk bisa benar-benar menjadi pribadi yang punya kebesaran hati. Namun 6 mindset sederhana ini mungkin bisa mulai membantumu untuk memiliki sikap tersebut biar hidup semakin tenang. Yang pertama, ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan di luar sana. Kita bisa mengadaptasi mindset ini dari filosofi Stoa. Filosofi yang sudah diperkenalkan sejak awal abad ketiga sebelum Masehi ini punya prinsip bahwa hidup kita di dunia ini harus selaras dengan alam demi mencapai ketenangan dan keabadian. Salah satu nilai yang diajarkan adalah bahwa ada hal yang memang bisa dan tidak bisa kita kendalikan. Hal yang bisa kita kendalikan sendiri adalah pikiran. Artinya, kita sangat bisa mengubah persepsi terhadap apa yang terjadi dan itu akan mempengaruhi kehidupan kita selanjutnya. Misalnya, kamu mendapat komentar bahwa tulisanmu jelek. Nah, kalau pikiranmu memilih untuk mempersepsikan komentar itu sebagai komentar negatif, maka kamu akan merasa orang yang berkomentar tersebut jahat, tidak punya hati, kemudian kamu merasa kesal dengannya. Meski kamu berusaha tetap berpikir bahwa tulisanmu bagus, namun pikiranmu akan terus fokus pada komentar negatif tersebut. Berbeda halnya jika kamu menginterpretasikannya sebagai sebuah candaan. Tentu kamu akan bisa menerimanya dan tidak menganggap orang tersebut jahat kepadamu. Dari sini, kita bisa melihat bahwa pikiran orang lain terhadap kita merupakan hal yang berada di luar kendali. Dan itu sama sekali bukan tanggung jawabmu. Lantas apa yang harus kita lakukan? Jangan terlalu berusaha keras mengendalikan hal yang tidak bisa kita kendalikan. Jangan terlalu tenggelam dalam persepsi orang lain, apalagi yang menyangkut tentang dirimu. Karena hal itu akan membuatmu tidak beranjak dari masalah. Yang kedua, membenci cuma membuang-buang energi, bikin capek diri sendiri. Menurut sains, pikiran negatif menyerap lebih banyak energi kita sehingga bisa bikin kita lemas dan tak berdaya. Makanya, setelah bersedih dan menangis, seringkali tubuh rasanya tidak kuat menopang. Begitu pula kalau membenci seseorang maupun suatu keadaan. Dalam menjalin hubungan dengan orang lain, tentunya akan selalu ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Jika salah mengelola emosi, kita akan menjadi tidak suka dan mungkin saja perasaan itu bertumbuh menjadi sebuah kebencian. Benci seseorang akan sangat menguras energi. Karena di saat itu kita akan selalu memikirkan orang tersebut, mencari-cari kesalahannya, mengulik hal buruknya, sehingga mungkin benar-benar tidak bisa melihat hal baik darinya. Hati-hati, sifat ini justru semakin membuat kita terpuruk loh. Maka tanamkan mindset untuk tidak membenci seseorang dan keadaan yang tengah terjadi. Bolehlah kita tidak suka dengan orang lain, namun sebaiknya setelah itu lupakan apa yang sudah terjadi. Hidupmu dan hidupnya tetap harus berjalan. Kamu harus fokus pada dirimu sendiri. Yang ketiga, lekas move on. Lekas melakukan hal produktif lainnya. Ada memang orang yang sangat menikmati kesedihan dan keterpurukan. Namun, hal itu justru membuat tidak produktif. Hidup akhirnya terhenti di situ-situ saja. Bukankah hidup harus selalu berjalan? Move on dari masalah memang gak mudah sih. Setiap dari kita pasti butuh waktu untuk bisa memposisikan diri dengan kondisi yang baru. Semua itu harus dimulai dari diri sendiri. Kamu harus punya tekad kuat untuk move on.
Meratapi nasib gak akan membuat hidupmu berubah. Percayalah, pelan-pelan tetap jalani aktivitasmu. Perlahan pun ikhlaskan apa yang sudah terjadi. Lupakan sedikit demi sedikit hal yang membuatmu sedih. Dengan begitu, jalan hidupmu akan lebih ringan. Yang keempat, kita sudah berusaha maksimal, jadi nggak ada yang perlu disesali. Dalam konsep Stoik, ada yang disebut dengan dikotomi kendali dan ada juga trikotomi kendali. Intinya adalah jika kita dihadapkan pada suatu masalah, pasti kita cari solusinya dong. Tapi hasil akhirnya tidak bisa kita kendalikan. Jadi ketika sudah mulai usaha, kemudian berdoa. Setelah itu kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena hasil akhirnya sesungguhnya adalah kehendaknya. Namun tetap tergantung pada usaha yang kita lakukan. Maka kalau gagal, ya nggak apa-apa. Selama saat berusaha, kita sudah sangat bersungguh-sungguh. Tidak perlu menyesali hasil akhirnya. Karena hal itu justru membuat kita harus lekas move on dari masalah yang sudah selesai. Jika sudah menemukan hasil akhirnya, ya sudah nggak perlu dipikirkan lagi yang sudah lalu. Masih banyak kesempatan di depan sana yang bisa kita ambil. Tenang saja. Yang kelima, kita nggak harus tahu semua hal dan nggak perlu mengomentari segalanya. Kamu mungkin pernah mendengar istilah FOMO atau Fear of Missing Out. Konon, hal ini disebut-sebut menjadi penyakitnya millennials dan generasi Z, di mana mereka akan merasa cemas kalau terlewat hal viral sekali saja. Pokoknya, mereka harus tahu hal apa yang sedang ramai, khususnya di media sosial, biar merasa dianggap di lingkungannya. Ya, nggak salah sih punya sikap seperti itu. Tapi kalau berlebihan tetap saja akan membuat kita merasa tidak tenang. Oleh karenanya, kita harus punya mindset bahwa nggak semua hal harus kita ketahui dan kita komentari. Ada terlalu banyak pengetahuan dan informasi di dunia ini. Sayangnya, otak kita tidak didesain untuk mampu menampung semuanya itu. Menurut sains, semakin banyak informasi yang kita terima justru akan membuat semakin tidak produktif dan mudah lupa. Akhirnya kita merasa sudah capek karena memikirkan banyak hal dan berasumsi yang tidak-tidak. Kalau memang tidak tahu sesuatu dan tidak menguasai suatu informasi, ya nggak perlu cemas lah. Terlebih jika isu itu bukan sesuatu yang kamu sukai. Jika masih mampu mempelajarinya, ya pelajarilah. Tapi jika tidak, ya sebaiknya jangan paksakan diri daripada semakin membuat tubuhmu melemah. Berbesar hatilah bahwa jika kamu tidak tahu sesuatu itu tidak apa-apa. Yang keenam, ya, kita ini manusia, gudangnya kesalahan. Seharusnya kita semua sudah sadar dengan mindset ini ya. Tapi tetap saja jika ada sebuah masalah, inginnya mencari siapa yang salah, kemudian memarahinya habis-habisan cuma demi memuaskan ego pribadi. Ada kalanya kita perlu meluapkan emosi, tapi kalau keseringan, hal itu akan membahayakan kondisi fisik. So, untuk menguranginya, maafkanlah orang yang berbuat kesalahan termasuk dirimu sendiri tanpa syarat. Memaafkan tanpa syarat artinya kita benar-benar sudah mengikhlaskan kesalahan yang dilakukan orang lain kepada kita. Tidak mengungkit maupun memikirkan kesalahannya tersebut pada hari-hari berikutnya. Bagaimana jika kita sendiri atau mereka mengulangi kesalahan lagi? Ya nggak apa-apa, berarti mereka masih manusia kan? Kesalahan itu bukan untuk diratapi, melainkan sebagai bahan pelajaran kita untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan bijaksana di masa depan. Ingat, move on. Apa yang sudah terjadi tidak akan bisa kita ulang dan perbaiki. Yang lebih tepat adalah kita mempersiapkan diri di masa selanjutnya dengan tidak mengulangi kesalahan tersebut. Tenang. Oke? Semoga bermanfaat.